tidak terjadi seperti ini. Dan ini juga Willy Salim sudah menyatakan bahwasanya ini bukan salah siapa-siapa, katanya ini salahnya Willy Salim sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, karena ini ada isu yang lagi rame berkaitan dengan Palembang, berarti sebagai orang Palembang saya harus speak up. Dan speak up-nya pakai bahasa Palembang. Jadi ini hari ini kita tahu kalau Palembang itu sebenarnya salah sikok kota kuliner yang paling bagus. Jadi ngapolah nak masak rendang tuh. Ada banyak pempek lah, model lah, tekwan lah, apa masak kacang merah boleh. Napolah nak masak rendang tuh, aku nanya tuh. Itu yang pertama ya. Napo masalahnya ini masak rendang tuh lama lah. Kalau kau masak rendang itu nak berapa jam tuh, kata kawan aku yang wong Minang asli ya, masak rendang tuh nak 6-8 jam katanya, atau malah berapa 14 jam ya, gak tau lah, pokoknya lama lah. Kalau misalnya kau masaknya itu udahlah nak buka puasa, terus kau masaknya baru masak, ya udah baca masak lah tuh, udah baca mateng lah tuh. Lama mana ceritanya lah, kalau hilang lah aku udah tahu nih, karena kata wong sih katanya itu kayak settingan, karena kalau dibiarin baik pun tidak masak tuh barang. Nah jadi sebenarnya ini ya, kalau aku lihat ya, pertama ya, kalau aku jingok ya wong Palembang nih ya, nyanyi sih yo nuja wong yo tapi maling lah tidak lah. Aku yakin wong Palembang nih baik-baik, jingok baik aku. Artinya aku ya termasuk salah satu yang kayak makmano ya, merasa kayak termasuk yang menyesalkan. Kenapa? Karena citra wong Palembang nih jadi kayak maling, jadi kayak bulan puasa berebut rendang. Padahal di Palembang nih kalau ada wong masak pempek berebut masih masuk akal lah nih. Tapi tidak tahu lah ya. Intinya bagi aku, datanglah ke Palembang. Kalau nak tahu kuliner yang menurut aku tidak bisa makan makanan Palembang di Jakarta, tidak bisa. Aku tidak bisa makan Palembang di mana baik, kecuali aku harus balik Palembang. Maka wong Palembang tuh kalau balik Palembang dia, lalu dan balik lagi ke Jakarta, cingok baik, itu bagasinya tuh udah nak kayak buka restoran dia. Mak itu dulu kita nak kasih tahu Jadi Palembang tuh menurutku tetap bagus. Artinya tidak kayak yang di berita-berita tuh. Kalaupun itu tidak settingan ya kalau aku sih mungkin baik atau wong settingan. Tapi kalaupun tidak settingan ya enggak lah, kayak enggak. Wong Palembang tidak mah itu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau emang beneran ya cuma settingan untuk gini konten semata, sumpah keterlaluan banget. Masalahnya ya, satu kota dibikin hancur reputasinya hanya karena sebuah konten. Jadi baru-baru ini di media sosial tuh heboh ya, kota Palembang ini dicap masyarakatnya ini barbar karena ada seorang konten kreator berinisial WS yang sedang bikin konten memasak daging rendang yang rencananya memang untuk dijadikan konten berbagi. Tapi malah rendang yang satu panci gede itu diserbu warga sampai habis tidak tersisa. Nah dari video yang beredar yang diupload sama si kreator yang bersangkutan juga, si kreator ini shock ketika ditinggal pergi ke toilet sebentar, tiba-tiba rendangnya ini ludes diserbu warga. Hal ini pun ya dijelaskan juga oleh seorang polisi yang sedang bertugas di sana. Dari situasi ini pun menimbulkan pro dan kontra. Akhirnya ada seorang netizen ya yang memberikan kesaksian karena dia ini berada di sana saat kejadian, bahwa itu semua katanya settingan dari kreator WS. Dia bilang ya kalau si WS ini tuh nggak ke toilet tapi ke mobil, dan ada yang menginstruksikan kalau rendangnya ini harus sudah habis sebelum si WS ini kembali untuk bikin sesuatu yang seru katanya. Dari viralnya kasus ini banyak warga Palembang yang merasa dirugikan dan juga tercoreng nama baiknya karena dianggap warganya ini barbar. Kreator WS ini sudah minta maaf dan juga memberikan klarifikasi, tapi di sisi lain dari situasi ini juga WS dilaporkan polisi. So kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah ini memang benar settingan atau real? Willy Salim kehilangan rendang di kota Palembang. Satu Indonesia ngehujat kota Palembang ngehujat Willy Salim. Ya, memang paling enak itu ya jangan masak rendang, masak selangkangan, tumis kutu, es conge. Udah paling modalnya cuma habis cepek. Iya,
Kalau nggak sop nah nggak hilang dia. Namanya makanan, ya kan? Daging sapi lagi mahal. Ya hilang. Iya, aneh bener. Iya, bulu sapi aja kalau ditaruh aja hilang, apalagi daging. Heran bener saya. Itu juga keamanannya gimana, acaranya gimana, pengawalannya gimana, penjaganya gimana. Itu juga ada polisinya sibuk ngeliat biduan apa. Sampai nggak kelihatan lagi rendangnya, sampai bisa hilang. Heran saya. Itu rendang tuh banyak, berapa gram ya, daging semua itu ya. Itu daging, bukan daki semua, itu daging semua. Masa iya nggak ada yang lihat? Rendang itu siapa yang ngambil, siapa? Kok tiba-tiba bisa hilang itu, kayak mana cerita? Iya, dari sekian banyak orang di situ, masa matanya ditutup jin semua apa ya? Heran bener saya. Tapi kalau ngeliat nenen aja nah kelihatan, ngeliat rendang segitu banyak nggak kelihatan. Iya, masa bisa hilang? Aneh. Ini juga yang ngambil ini ngaku, siapa bener yang ngambil rendang Willy Salim itu? Kan kayak gini caranya. Sumatera ini yang kena. Iya, heran juga saya. Rakus juga. Rendang belum mateng juga tempat dipaling. Iya, Willy Salim juga salah. Udah tahu benar-benar konten berbagi aja udah. Gak usah masak-masak besar. Cukup Bobon Santoso yang masak besar. Gak usah Willy Salim, gak usah ikut-ikutan pula ya. Kesel bener saya. Terah, bisa ganti sapi kamu Wil. Ya, saya beliin nanti sapi anakan ya. Nanti ada saya sapi, ada kenalan saya orang Martapura itu jual sapi. Nanti saya kirim ke Jakarta. Ya, saya ganti ya. Heran bener, segara-gara daging hilang laju gupek se-Indonesia. Willy Salim minta maaf sudah mencemarkan nama baik kota Palembang. Warga Palembang tidak terima. Buntut dari kasus rendang yang hilang di Palembang gitu guys, atau kasus masak-masaknya Willy Salim yang sangat kontroversial kemarin baru-baru ini gitu ya guys. Sekarang Willy Salim membuat video permintaan maaf untuk warga Palembang dan kota Palembang. Di video tersebut Willy Salim ini dengan kerendahan hati meminta maaf kepada warga Palembang yang sudah tersinggung atas ucapannya, atau mungkin yang sakit hati atas ucapannya di video-video yang sudah beredar gitu ya guys, tentang warga Palembang yang tidak punya etika sopan santun atau rusuh pada saat acara masak-memasak Willy Salim. Di video tersebut Willy Salim ini juga mengupload atau menyepilkan video dari kejadian rebutan rendang itu gitu ya guys. Memang di video tersebut banyak sekali warga Palembang yang antusias sekali mengambil sendiri gitu ya, tidak diambilin ya guys, mengambil sendiri rendang tersebut yang memang belum matang gitu. Bahkan ada di mana yang ngambilnya itu nggak pakai tempat yang harus semestinya gitu guys. Kan biasanya pakai baskom atau panci atau misalnya mangkok gitu ya, pakainya tuh kayak styrofoam buat kayak ikan gitu loh, yang kotak gede gitu. Tapi sayangnya karena Willy Salim ini menyepilkan video tersebut gitu ya guys, yang mana ini malah bikin tambah netizen ini tuh tambah kayak membabi buta, membuli atau menghujat warga Palembang gitu guys. Banyak konten kreator ini yang menyayangkan sikap Willy Salim gitu ya, karena itu menyepil video-video yang sudah seharusnya tuh tidak disebarkan gitu. Tapi banyak juga netizen dan konten kreator ini yang mendukung langkah Willy Salim untuk meminta maaf gitu, karena kan yang namanya manusia tidak luput dari salah gitu. Dan menurut mereka yang mendukung Willy Salim, tindakan Willy Salim membuat video kemarin-kemarin itu tuh tidak salah gitu guys, karena memang kejadiannya yaitu rusuh gitu kan. Tapi sayangnya walaupun sudah meminta maaf gitu ya guys, warga Palembang yang mungkin sudah terlanjur sakit hati gitu, bahkan orang-orang yang tidak ikut dalam acara masaknya Willy Salim ini kan juga ikut terimbas ya gitu, karena kan ini yang kena itu kan semua Palembang gitu, semua warga Palembang, bukan oknum-oknumnya gitu guys. Ini juga kayak merasa keberatan atas permintaan Willy Salim, permintaan maaf Willy Salim gitu kan. Berita lagi viral banget, Willy Salim kehilangan rendang 200 kilo di Palembang. Kalian ikuti nggak beritanya? Jadi ceritanya begini, Willy Salim itu memotong sapi apa kerbau itu lebih kurang 200 kilogram dan dibikin di kota Palembang. Dan saya lihat tuh wali kotanya juga sampai komen juga gitu ya. Jadi saya rasa gini ya, kenapa bisa terjadi kayak gini ya kan? Malah ada yang membandingkan bahwasanya kalau orang Papua katanya, kalau orang Papua kalau dikasih makan katanya bisa ngantri. Apa orang Palembang kalau dikasih makan kok bisa aura-auran begitu? Dalam arti belum mateng rendangnya udah habis. Salah konsep. Dan bisa juga ini ada oknum, ya kan? Nah, salah konsepnya kenapa? Willy Salim harusnya bikin konsep yang rapi, gitu.
gitu. Umumin, misalkan bikin rendangnya di salah satu tempat di ruangan gitu kan, lalu dikasih aba-aba, nanti kalau udah mateng kita makannya di wilayah sini atau dibaginya di area sini. Jangan sampai nanti ada berita yang seperti itu bahwasanya katanya Willy Salim bikin rendang 200 kilo tapi hilang gitu, belum dikasih aba-aba. Jadi kata-kata hilang itu yang membuat hati masyarakat orang Palembang itu nggak enak. Kesannya kayaknya orang Palembang kayaknya tuh maruk banget sama makanan. Padahal terus terang aja, ya ini bisa jadi salah konsep aja. Karena Bapak, kalau sudah di depan umum ramai begitu, biasanya tuh karena dia mungkin juga pada fan-nya Willy Salim tuh banyak banget di situ. Jadi dia pikir begini-begini ini ya dilakukan aja gitu. Harusnya Willy Salim itu bikin acara terkonsep, terapi, udah dibikin makanan begini, udah matang, baru dikumpulkan di mana gitu, supaya tidak terjadi seperti ini. Dan ini juga Willy Salim sudah menyatakan bahwasanya ini bukan salah siapa-siapa, katanya ini salahnya Willy Salim sendiri. Dalam arti bagus nih Willy Salim tuh ngajak tabayun, pokoknya ini salah saya kata dia. Dan kita juga kalau orang udah minta maaf ya udahlah, kita udah nggak usah menghujat lagi, kita maafin aja. Nggak semuanya salah dari Willy Salim, tapi ada salah juga masyarakat yang di situ saya rasa ya. Karena apa, kalau memang hilang tanpa jejak begitu ya memang salah orang Palembang gitu. Tapi saya rasa saya bukan mencari aman, ya udah kita tabayun aja lah, kita saling maafin, karena Willy Salim juga udah minta maaf gitu kan. Dan kedua, jangan sampai lagi terjadi seperti ini. Willy Salim juga jangan sampai lagi terjadi seperti ini. Ini buat pelajaran buat Willy Salim, perjalanan buat diri kita, buat kita semuanya. Pokoknya kalau berbuat baik, kalau mau sedekah juga harus dilihat nih kondisinya seperti apa. Tuh, jangan berkerumunan seperti itu. Akhirnya ada kesan kayaknya masyarakat Palembang banyak yang tidak terima dengan kata-kata orang Palembang mengambil rendang belum matang. Itu yang menjadi, yang menggaris bawah itu orang Palembang seolah-olahnya tidak punya adat istiadat gitu masalah makan. Itu yang kesannya. Mudah-mudahan ini bawa pelajaran kita semuanya ya.